Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar mendesain base plate. Jadi di sini dasar dari kolom baja ke perletakan beton menggunakan software IDEA Statica. Ini bisa juga kalau kita mau memodelkan dari baja ke pedestal gitu. Jadi misal di modelnya di bawah kolom baja ini tidak langsung peletakan, tapi ada pedestalnya dulu, pedestal beton gitu, kolom beton, baru peletakan itu bisa juga di koneksinya antara baja dan beton. Tapi dalam kasus ini kita akan coba belajar mendesain base plate kalau ini peletakan. Kurang lebih caranya sama aja, tapi untuk sekarang kita akan fokus dulu ke kalau peletakannya sendi, atau kalau misalnya sambungan dari baja ke kolom pedestalnya itu dirilis. Nah itu sama aja sendi. Baru setelah itu kita akan coba desain gimana kalau kita menggunakan peletakan jepit. Nah ini yang sebelumnya kita sudah modelkan, sudah kita desain. Sekarang kita mau masuk base plate. Kita klik new, lalu di sini ada langsung pilihannya untuk yang base plate ya. Kita fokus ke yang utama dulu. Di sini ada 3 jenis saja. Satu sambungan momen. Sambungan momen ini ada dua. Bedanya apa? Yang satu dia sambungan momen biasa, ada base plate, lalu ada angkur ke dalam beton. Sedangkan yang satu lagi dia ada siripnya. Perlu diperhatikan ini siripnya di sini ya yang paling efektif itu sirip untuk di flange dan di webnya gitu, di ujung-ujung flange dan ujung-ujung web seperti itu. Nah kemudian kalau yang sambungan geser shear connection itu sama seperti yang satu, cuma dia di dalam ya, bautnya atau angkurnya di dalam agar sambungannya tidak menahan momen seperti itu. Nah kita karena kita peletakannya sendi tidak ada momen, jadi kita pilih yang shear connection. Ini kita tulis misalnya base plate. Oke. Kemudian untuk kolomnya ini sama dengan yang kemarin ya. Ini kolomnya H300. Jadi kita langsung pilih aja yang H300. Lalu untuk base plate-nya, nah di sini kita bisa atur ya. Untuk base plate-nya sendiri kita bisa pertama atur tebalnya. Mungkin 20 mili, 10 mili. Di sini kita coba pakai 20 mili dulu aja. Lalu ada offset. Offset ini kalau kita isi 0, dia pas di ujung-ujung dari ininya ya, dari profilnya. Kadang-kadang kita hanya perlu 0 ini aja. Jadi dia nggak perlu ada lebihnya. Nah, tapi jangan lupa kalau misalnya kita mau tidak ada lebihnya, dia pas, berarti lasnya itu tidak bisa ada yang di luar, lasnya di dalam aja. Nah, kita pilih yang ini ya, bagian yang flange-nya kita pilih yang paling kiri, yang dalam aja. Kalau ini luar aja, kalau yang satunya lagi dua-duanya, kita pilih yang kiri, jadi dalamnya aja gitu. Ini sudah cukup biasanya. Kemudian untuk angkurnya sama ini seperti yang sebelumnya kita pilih dulu. Kalau belum ada kita klik yang plus lalu A325 yang M yang metrik lalu pilih diameternya gitu. Sini misalnya udah kita mau diameter yang 16. Kemudian ini kedalaman angkurnya ini bisa 300 misal atau 400 diatur-atur aja nanti. Kemudian untuk top layer slab layers ini untuk posisi angkurnya ya. Jadi misalnya ini min 80 dua-duanya, nah dia posisi situ, ini min 70 dia akan makin keluar. Kalau mau lihat exactnya bagaimana, kita klik kanan, klik editor, lalu klik drawing. Nah ini jarak-jaraknya ya, ini 140, 160 gitu. Misalnya mau disesuaikan aja, disamain aja, jadi min 75, min 75 gitu. Kita klik kanan, editor, jadi jarak antaranya 150 sama ya, nah, seperti ini. Kemudian untuk concrete grade, di sini ada 4000 PSI. Kalau kita tambah ini PSI semua ya, jadi pounds per square inch semua. Kalau misalnya mau nambahin yang MPa gimana? Nah, ini kita masuk ke bagian materials di sebelah kanan. Materials, lalu yang 4000 PSI ini diklik, lalu kita copy. Nah, kita copy, kalau udah kita copy baru kita edit. Misal di sini FC30 gitu. Nah, ini untuk masanya misalnya 2400, yang lain kita biarkan saja, yang penting di FC frame-nya. Frame-nya di sini kita 30. Udah oke, kita balik lagi ke desain. eh kita di concrete grade-nya baru bisa pilih yang tambahannya FC30 gitu ya.
Nah, kalau udah, kita bawahnya atur untuk betonnya. Nah, untuk betonnya ini offsetnya berapa? Jadi offset ini kalau 0, sama ya, dia pas. Tapi ini pasnya offset ini terhadap base plate ya. Jadi kalau misalnya ini ada 25 gitu, jadi betonnya nolnya ini dia sama dengan base plate. Jadi dia offsetnya dari base plate. Jadi misalnya offsetnya kita 100 aja, dan kedalamannya atau tingginya, misal yang penting lebih tinggi ya tentunya dari yang angkur, misalnya 400 saja, lebih tinggi sedikit. Jadi ini sambungan atau base plate kita. Selanjutnya tentu saja yang paling penting adalah load effect-nya atau bebannya gitu. Nah, ini sama kayak kalau teman-teman ingat di desain diagram interaksi kolom beton bertulang gitu ya. Kita nggak bisa langsung masukin gayanya, aksialnya berapa, momennya berapa, gesernya berapa ekstrimnya. Tapi kita harus bikin ada minimal itu 6 kondisi. 6 kondisi yaitu ketika Pmax, Pmin, M2 max, M2 min, M3 max, M3 min. Nah, sebagai tambahan, kalau nanti kita sambungan momen ya, itu ada yang geser juga. Jadi V2 max, V2 min, V3 max, V3 min. Jadi kondisinya lebih banyak. Nah, untuk sekarang karena kita mau bikin sambungannya sambungan geser, jadi momennya 0, itu sama seperti kalau kolom betul-betulan gitu ya. Jadi ada 6, kita langsung aja. Kita select dulu semua kolom yang base plate-nya akan didesain sama, dan dimensi kolomnya sama tentunya. Kita pilih yang envelope aja, kita masuk ke elemen versis. Nah, di sini kita langsung aja pilih yang P-nya minimum gitu ya. Ini sebenarnya kita, kalau misalnya kita ngelihat, kok di sini ada momennya? Nah, sebenarnya ada momen ini karena ini tuh bukan di dasar kolomnya gitu. Bukan di dasar kolomnya. Dasar kolomnya seharusnya tidak ada momen ya. Kalau misalnya kita lihat di sini, kita lihat momen. Tuh, di dasar kolom ini momennya 0. Jadi kalau misalnya lihat ada momen, berarti itu sebenarnya belum tentu dia dasar gitu. Bisa jadi dia di nilai-nilai lain gitu. Jadi kalau misalnya mau di dasar, bisa juga ini kita apply, kita klik kanan gitu di salah satunya. Kita lihat di sini, kalau misalnya mau di dasar, ini kita masukin stationingnya 0. Jadi kita semua stationingnya 0 aja yang kita mau, atau langsung aja kita nggak apa-apa deh. Misalnya kita ambil aja yang ada momennya nggak apa-apa, tapi kita tetap cuma ngambil P, V2, V3-nya aja. Jadi P ini kita copy, kita masukkan ke N, lalu V2 ini dimasukkannya ke VZ. Hati-hati ya, jangan tertukar. Kenapa? Nah, lihat ya, ini arah gaya gesernya itu dia ke sumbu 2 penampang. Nah, biasanya yang besar yang ini ya. Biasanya yang besar yang ini, biar nggak ketukar gitu ya. Biasanya V2 yang besar dan itu inputnya VZ. Lalu V3 masukin ke VY. Nah, kalau udah kita copy, lalu sekarang P-nya di scanning, kita copy juga. Seperti itu ya. Kemudian kondisi V2 yang max, copy, ada V2 yang min, dan yang V3. 3 yang max, dan V3 min. Kita lihat ya, kalau yang V3 ini nilainya jauh lebih kecil. Kita coba cek lagi apakah inputnya udah benar. Nah, ini ada yang kebalik ya. Ini yang kebalik. Kita benerin dulu. Di sini harusnya. Nah, ini ketukar ya. Oke, ini udah benar sekarang. Nah, jadi ada 6 load effect. Kalau misalnya yang sambungannya momen, berarti nambah lagi 4 ya. Karena kita ada M2 max, M2 min, M3 max, M3 min. Seperti itu. Oke, kalau udah, bisa langsung calculate. Nah, bisa dilihat di sini, biasanya ini masalahnya. Shear-nya nggak masuk. Kenapa bisa kayak gini? Kita balik lagi ke operation-nya. Ini karena pilihan shear force transfernya.
Jadi kita mengandalkan friksi aja antara baja dan betonnya. Padahal geser itu ditahan sama angkurnya. Jadi harusnya ini defaultnya kita langsung aja pilih yang angkur. Kayak gitu. Nah, pilihan satu lagi, shear lug. Itu kalau kita lihat di bawahnya. Jadi bisa ada shear lug gitu di bawahnya. Ini bisa diatur posisinya, eh, kedalamannya, mana ya, sini. Posisinya, misal ini 50 gitu, panjangnya untuk kedalamannya, lalu posisinya bisa diatur, dan lain-lain. Ini bisa kalau misalnya mau pakai sambungan shear lug, tapi kalau enggak kita gesernya ditahannya sama angkur aja ya. Kemudian untuk stand off, ini bisa direct. Direct itu berarti plat bajanya langsung ke beton atau bisa pakai mortar join. Misalnya mortar joinnya 50 mili atau enggak sebenarnya ya, 5 mili gitu. Jadi dia ada mortar dulu baru ada betonnya, itu bisa juga. Kadang-kadang ada yang kayak gini atau ada gap 5 mili. Nah, itu bisa juga. Tapi kita direct ya biasanya. Kita calculate. Oke. Dari sini kelihatan udah oke semua ya. Jadi angkurnya 96,7%, cukup mepet, tapi sudah cukup. Lalu untuk kelasnya 5,4 dari 100%, dan untuk kapasitas betonnya sendiri itu 4%. Nah, jadi ini cukup sederhana ya untuk yang sambungan base plate. Kita bisa langsung lihat juga untuk reportnya, atau kita lihat di bagian cek dulu. Bagian cek di sini ada untuk platnya, kita lihat untuk angkurnya. Kalau angkurnya ini kita bisa lihat perhitungannya masing-masing angkur ya. Yang angkur yang A1 gitu, posisinya yang ini. Itu berapa perhitungan kapasitasnya, lalu gayanya dia sebenarnya dapat berapa sih gitu. Kayak ini sebenarnya dia dapat berapa sih gayanya dari 24 kilonewtonan tadi. Lalu ada shear concrete breakout-nya juga diperiksa. Nah, mungkin ini ya yang mepet tadi. Kapasitasnya 25,1, bebannya 24,3. Nah, mungkin itu ya yang bikin mepetnya. Kemudian pry out dan lain-lain. Atau kalau mau lebih detail bisa lihat di langsung report aja. Nah, di report sini bisa langsung kelihatan semuanya. Kayak gitu ya. Oke, ini kita tulis base plate sendi. Nah, kemudian satu lagi, kalau misalnya kita mau bikin base plate-nya jadi jepit. Kita copy dulu base plate-nya jepit. Oke. Nah, apa sih bedanya sama base plate jepit? Nah, bisa kita lihat sekarang, kita ubah dulu modelnya. Kita assign ininya jadi jepit. Kalau udah jepit, kita run. Ini ya. Kemudian kita sekarang lihat dulu aja gaya dalamnya sebenarnya gimana jadinya. Nah, kalau kita lihat gaya dalamnya sekarang, nah ini dia. Jadi di dasar ini momennya besar. Momennya besar, tapi dia jadi sama gitu. Di atas sama di bawah jadi sama besar. Nggak besar di atas doang. Dan tentunya dengan jepit ini kan jadi lebih kaku, simpangan struktur juga lebih kecil. Jadi kadang-kadang emang ini diperlukan. Nah, kita sekarang coba dulu dengan sambungan yang sama. Jadi ini konfigurasinya sama, tapi gaya dalamnya atau gaya yang dikenakan ke base plate-nya yang kita ubah jadi yang baru. Nah, jadi sama kayak tadi, kita pilih dulu semua kolomnya, lalu kita ambil minimum gitu, copy di sini, shadownya di sini, bisa dilihat juga ya gaya gesernya bisa makin besar juga. Nah, sekarang untuk M2 dan M3-nya gimana? Nah, untuk M2 itu masuknya ke MZ, tapi ini positif. Jadi kalau yang momen itu berkebalikan tandanya. Sama yang ini juga M3 di MY tapi jadi positif. Kayak gitu. Kita teruskan dengan cara yang sama.
Ini yang geser-geser kondisi ekstrim udah. Selanjutnya yang momennya kondisi ekstrim. Oke, kalau udah semua, ini jadi ada 10 ya. Atau sebenarnya ada cara lebih cepat. Nah, ini baru kasih tahu cara lebih cepatnya sekarang, nggak apa-apa. Jadi pakai yang XLS import. Jadi kalau XLS import ini, dilihat ini ada apa namanya? Ada formatnya. Jadi kita bisa bikin singkat aja. Jadi kita lihat aja ini dulu. Jadi ada name, ada member, position, and, ada VY, ada VZ, ada MX, ada MY, dan ada MZ. Nah, ini misal untuk kondisi LS1 gitu ya. Membernya berarti call, posisinya di N. Nah, untuk N-nya ini bisa ambil langsung berarti kita dari items-nya, misal kondisi yang M3 Max gitu, atau misalnya ini, yang ini dulu ya. Copy semua, ini kita bisa langsung masukin di sini. Nah, tapi jangan lupa, ini harus dibalik-balik lagi ya. Jadi ini, apa deh, kita dipisah dulu. Ini ada V2, ada V3, kemudian ada T, M2, M3. Jadi untuk yang gaya itu sama, VY itu dari V3, VZ dari V2. Kemudian untuk momen MX berarti dari T, ini boleh dimasukkan juga, cuman biasanya kecil ya. Eh, MY ini dari M3 ya, MZ ini dari M2. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini bisa langsung di copy. Kita copy di sini. Copy, bisa replace existing loads atau nambah aja gitu. Oke, nah nanti ada load effect 11 langsung sesuai. Itu juga bisa langsung banyak gitu ya. Misal ini ada beberapa gitu. Ini bisa langsung di copy. Di sini langsung kita paste gitu. Oke, nah, nanti langsung ada nambah banyak. Kayak gitu ya. Jadi itu cara cepatnya untuk memasukkan beban dari ITEPS ke Destetika. Nah, ini udah. Sekarang kita langsung masuk ke pengecekannya ya. Kita calculate. Oke, udah selesai ngerannya. Nah, di sini bisa kelihatan banget ya bahwa kalau misalnya kita mau peletakannya jepit dengan konfigurasi peletakan atau base plate sendi yang sebelumnya dipakai itu nggak bisa dipakai di sini. Banyak sekali yang not oke. Berarti ya sesuai sama tadi template-nya, kita harus bikin bautnya itu di luar untuk meningkatkan kapasitas momennya, dan kita mungkin memperbesar juga keseluruhan sambungannya. Nah, kita bisa coba di sini ya. Misal kita tambah besar, ini enggak terlalu besar mungkin ya. Nah, untuk angkurnya jadinya di nilai positif gitu ya. Mungkin ini 50-50. Eh untuk kelasnya dua sisi. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat dulu. Kalau misalnya sambungannya ini base plate-nya kita ubah aja, dia jadi di luar, tapi yang lainnya sama, concrete block-nya masih sama, angkurnya masih sama, kita lihat apa yang terjadi. Oke. Nah, di sini bisa kelihatan ya bahwa banyak yang not oke, banyak sekali yang not oke. Tapi kita coba fokus ke satu hal. Mungkin kalau masalah plates nanti bisa ngikut ya. Kemudian masalah welds berarti lastnya bisa kita pertebal. Dan masalah anchor, ini yang paling masalah ya. Masalah anchor ini sampai 7.500% ya. Kok bisa sih? Nah, kita lihat aja dicek. Sebenarnya apa sih yang masalah dari anchor?
Kita lihat yang paling ekstrimnya. Gini, A3 ya. Kalau lihat dari kapasitas tarik angkurnya, ya oke. 244 dibagi 91, tapi nggak sampai 7.500 itu ya. Nah, yang ekstrimnya itu, salah satunya di concrete breakout akibat tension, dan nanti di bawah ada concrete breakout akibat shear. Nah, ini juga ya, lihat ya. Kapasitas concrete breakout-nya itu hanya 3,9 kilonewton, sedangkan bebannya 39,8 kilonewton. 10 kalinya ya lebih besar, dan concrete kalau breakout biasanya masuk. Dan ini, interaksi antara tarik dan gesernya itu sampai 75, sedangkan batasnya 1. Jadi sangat-sangat tidak oke ya yang bagian si concrete breakout-nya. Sebenarnya kalau mau lihat bagian untuk angkor-angkornya sendiri tidak terlalu ekstrim ya, cuman tetap kita bisa perbesar. Nah, kita coba dulu. Ini emang kalau lagi desain kayak gini, coba-coba ya. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya masih not oke terus, karena emang ini proses iteratif. Bisa kita pertebal untuk plates-nya, lalu angkornya kita perbesar, misal jadi yang kita cukup besar aja, langsung yang 24 gitu. Lalu welds-nya kita 20 misal, jadi ini benar-benar cukup besar ya. Kedalamannya kita 500, jadi ini depth-nya 700 gitu ya. Kita coba kayak gini. Ini, tapi kita coba luas betonnya sama dulu ya. Jadi ini luas betonnya 700 kali 700. Uh, ini 1000 aja sekalian. Nggak terlalu ngaruh sih, nanti bakal kelihatan juga. Kita calculate lagi. Nah, oke. Dengan base plate-nya dipertebal, lasnya diperbesar, ini udah cukup oke ya. Seenggaknya sekarang udah banyak hijaunya, tinggal masalah merah di angkurnya. Yang itu adalah masalah concrete breakout. Nah, masalah concrete breakout ini gimana buat nanganinnya? Pertama, yang paling mudah adalah memperbesar offsetnya. Jadi offset ini kalau misalnya kita jadi 300 gitu ya, ini akan offset 300 ke semua arah, atau kita bisa juga beda-beda. Jadi misalnya kalau kita coba dulu ya, 100, 200, 300, 400, atau 100, 200 dulu. Nah, jadi nanti ke arah atas 100, ke bawah 100 gitu. Jadi arah vertikal 100, arah horizontalnya 200, 200. Atau kita bisa 4. Kalau 4 berarti ke bawah 100, ke atas 200, ke kiri 300, ke kanan 400 gitu. Jadi beda-beda. Cuman karena ini kita habim, terus nggak ada batasan, sementara kita samain dulu aja semua misalnya 500 gitu. Kita pengen lihat aja, sebenarnya cukup nggak sih kalau kita memperbesar beton ini? Kita calculate. Nah, bisa dilihat hampir ya. Ini 101,3%, mungkin offsetnya 550, kita run lagi. Dan sudah oke. Jadi bayangkan perbedaan kalau kita kasih peletakan sendi yang tadi kecil sekali ya sambungannya, base plate-nya, betonnya. Dan ini kalau peletakannya jepit. Jadi teman-teman harus benar-benar hati-hati banget kalau misalnya mau ngasih beton pedestal. Ukurannya berapa? Mungkin ukuran segini nggak masalah kalau misalnya kolom beton atau kolom baja kita itu langsung ke pile cap ya. Biasanya kalau langsung ke pile cap nggak masalah. Kita mau jepit, mau segede apapun kan pile cap juga biasanya bahkan lebih besar dari ini ya. Kalau kita lihat lagi di sini 1000 1600 kayak 1600 mungkin pile cap bisa sampai 2000 jadi nggak masalah gitu. Tapi yang harus hati-hati adalah kalau kita eh, kolom baj yang hati-hati kalau kita kolom bajanya itu di atas kolom pedestal. Kalau kolom pedestal segede gini ya mending sekalian langsung pelkap aja ya. Nah, gimana nih kalau misalnya kita mau jadi kolom pedestal?
Nah, caranya itu, misalnya ini kita balikin ke 150 gitu. Di code setup, ini ada pengaturan concrete breakout resistance mau nahan apa. Jadi ditanya sama Statika, beton kita itu mau nahan concrete breakout tension, shear, dua-duanya atau enggak dua-duanya. Kalau misalnya kita pilih non, jadi beton kita nggak nahan concrete breakout sama sekali, kita oke, kita calculate. Ya, di sini jadi oke ya. Jadi benar-benar yang diperiksa itu angkurnya, base plate-nya, lasnya, sama si profilnya di bagian pertemuan ini. Si betonnya ini tidak dianggap memberi tahanan concrete breakout. Nah, pertanyaannya, emang boleh kayak gini? Boleh. Nah, ini diatur di SNI kita, pasal 17.3. Jadi ini benar-benar lengkap untuk angkur gitu. Nah, di sini dia dijelasin juga untuk beban tarik, beban geser, ini yang tension, ini yang shear, untuk kegagalan concrete breakout yang diperiksa dia di statika. Ini rumus-rumusnya semua, kalau mau cek manual boleh. Ini ada bidang gesernya, bidang tariknya, bidang kegagalannya, dan segala macam. Ini ada semua untuk concrete breakout. Nah, di sini diatur katanya, kalau misalnya kita punya tulangan seperti ini, jadi tulangan angkur disebutnya, itu kita bisa saja mengabaikan concrete breakout. Jadi benar-benar si tarik dan geser dari kolom kita itu ditahannya sama tulangan. Karena tadi di ID statika sendiri tidak bisa kita input tulangan, kita cuma bisa mengasumsikan di situ tulangannya cukup untuk menahan geser dan tariknya, bukan betonnya aja. Sama lah kayak misalnya kita desain beton, kan ada VC ditambah VS gitu ya, VC akibat dari beton, VS baja. Nah, di concrete breakout itu hanya mengecek VC-nya saja. Nah, kalau di sini itu di desain, kita bisa melakukan desain kalau VS-nya itu gimana membuat VS-nya itu cukup untuk menahan ini ya, menahan gaya yang ada. Jadi ini ada yang tulangan angkor dalam keadaan tarik. Jadi ini ada eh, batas-batasnya bisa dilihat. Sama satu lagi tulangan angkur untuk keadaan geser ada di bawah yang ini. Nah, jadi ini ada kelompok angkur, lalu dipasang ada tulangan angkur yang seperti ini, yang atas, yang bawah. Ini bisa ada dua pilihan ya, tampak sampingnya seperti ini. Jadi dengan hairpin, atau satu lagi, biasanya ini yang umum ya, yang umum yang kalau di pile cap itu ada gitu, itu tulangannya seperti ini. Jadi bisa yang A, bisa yang B. Nah, kalau misalnya kita mendesain tulangannya untuk dua ini, jadi di RCI juga kalau mau lebih bagus ada di RCI ya. Di ICI. Nah, ini langsung aja nih. Jadi kalau kita bisa mendesain, memastikan bahwa di kolom pedestal kita atau di pelcap kita itu ada anchor reinforcement tulangan angkur untuk tension, untuk tarik, dan untuk geser, itu ada, nah, baru kita bisa mengabaikan gitu. Kalau misalnya, aduh kita bisa masang yang tulangan tarik tapi yang geser enggak, nah berarti yang gesernya tetap ditahan sama concrete breakout. Nah ini harus di yang shear baru oke. Seperti itu. Nah, cuman kalau misalnya kita tidak bisa memastikan bahwa tulangan angkur itu terpasang dengan baik pada pedestal kita, kita harus pilih yang bot, dan mau nggak mau, ya tadi, kita harus memperbesar pedestal kita agar desain base plate-nya oke. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.